Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Ulin Nafiah Nahar SPD, peserta pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Yogyakarta tahun 2021. Pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang nilai-nilai dasar ASN yang beraneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi. Di sini di sebelah saya sudah ada narasumber kita, yaitu Bapak Muhadi selaku Kepala Desa Wonotirto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Pripun sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk berkenan memberikan pendapatnya dalam wawancara kali ini. Mungkin langsung saja nggih? Iya, siap. Nah, kita kan sebagai seorang ASN, seorang aparatur sipil negara, tentunya kita harus memiliki sikap-sikap atau nilai-nilai dari aneka. Nilai yang pertama yaitu akuntabilitas. Menurut Bapak, bagaimanakah nilai akuntabilitas itu pada seorang ASN? Akuntabilitas sangat penting bagi ASN karena akuntabilitas merupakan sifat-sifat yang harus dilakukan. Pertama, harus jujur dan integritas, juga mempunyai moral dan etika seorang aparatur. Akuntabilitas merupakan kewajiban sebagai ASN untuk memenuhi tanggung jawab, juga menjadi amanah yang harus dilakukan. Itu harus penuh tanggung jawab dan juga kepada atasan maupun kepada masyarakat. Kira-kira menurut Bapak, di lingkungan kerja Bapak itu bagaimanakah implementasi dari nilai akuntabilitas ini? Nilai akuntabilitas sebagai aparatur yang pertama, karena sudah mendapatkan dana dari pusat yang merupakan DD, yang juga dana ADD itu harus dilakukan penuh tanggung jawab kepada masyarakat yang dilakukan kepada tempat-tempat yang sudah dilakukan. Contoh yaitu di papan yang ada di dekat kantor maupun di tempat-tempat yang dilakukan di lokasi yang maupun yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu dilaporkan kepada atasan, kepada camat sebagai aparat yang diberi tugas dari bupati. Berarti implementasi nilai akuntabilitas sudah berjalan dengan baik, nggih, Pak? Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kemudian ada nilai nasionalisme pada seorang ASN. Menurut Bapak bagaimana nilai nasionalisme tersebut? Sebagai ASN harus mempunyai nilai nasionalisme karena harus berwujud dari nilai-nilai Pancasila, juga cinta tanah air, juga sebagai warga Indonesia tentunya harus mempunyai tindak dan sikap yang baik, juga berpedoman kepada Pancasila, juga kepada cinta tanah air, dan juga lebih-lebih sebagai aparatur sipil negara. Contohnya yaitu saling membantu kepada yang lain. Berarti sesama rekan kerja itu harus saling membantu jika ada kesulitan, ngoten ya, Pak. Ya. Nah,
Untuk nilai selanjutnya ini, Pak. Menurut Bapak, bagaimanakah seorang aparatur itu terkait dengan nilai etika publik? Etika publik yaitu merupakan nilai-nilai yang harus dilakukan, sebab sebagai aparatur, sebagai cermin masyarakat, dan juga masyarakat selalu memperhatikan kepada aparatur, karena sebagai aparatur harus mempunyai sikap-sikap yang baik, pelayanan yang baik, juga tingkah laku yang baik, karena apa yang dilakukan itu merupakan tanggung jawab sebagai aparatur, dan juga pelayanan publik itu harus dilakukan sesuai dengan sikap-sikap yang harus dilakukan. Contoh yaitu harus bersikap ramah tamah, bersikap santun, juga memberikan info-info kepada masyarakat, info yang benar, info yang baik, dan juga tidak berbelit apa yang dilakukan oleh aparatur, dan semuanya memudahkan kepada masyarakat segala bentuk kebutuhan yang dilakukan oleh aparatur. Berarti kita sebagai ASN itu harus bertindak yang baik, ngoten nggih, Pak? Iya. Nah, selanjutnya ada nilai komitmen mutu. Menurut Bapak, bagaimanakah implementasinya dari nilai ini? Komitmen mutu yaitu harus bersikap jujur, juga berjanji kepada diri sendiri, karena untuk meningkatkan pelayanan pada publik sebagai pelayanan masyarakat yang harus dilakukan efisien, efektif, juga inovatif, berorientasi kepada mutu pelayanan publik, sebab sangat penting untuk memberikan pelayanan prima untuk peningkatan mutu tersebut. Misalnya yaitu melakukan pelayanan masyarakat yang semuanya itu langsung dilakukan oleh petugas yang kita tugaskan. Jadi harus sesegera mungkin, kan ya, Pak? Ya. Jika ada masyarakat yang membutuhkan dokumen ini atau membutuhkan ini, berarti sebisa mungkin, sesegera mungkin dilaksanakan. Iya. Kan? Iya. Nah, kemudian yang terakhir ini, Pak, ada nilai anti korupsi. Bukan rahasia lagi, Pak, di publik bahwa banyak sekali bentuk-bentuk korupsi itu masih sering terjadi, seperti gratifikasi, suap menyuap, ataupun pungli juga masih banyak. Menurut Bapak, kira-kira sepenting apa sih nilai anti korupsi itu harus diterapkan oleh seorang ASN? Sebab korupsi itu merupakan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang buruk, dan juga menjadikan tidak percayanya masyarakat kepada aparatur negara, juga aparatur pemerintah, karena itu merupakan hal-hal yang harus ditinggalkan. Contoh sebagai korupsi itu supaya tidak dilakukan, kita sebagai aparatur memperingatkan kepada staf atau pada perangkat yang lain supaya semua itu tidak dilakukan, dan semua itu merupakan pungli yang dilarang oleh pemerintah maupun yang dilarang oleh agama. Berarti untuk menghentikan praktek korupsi di lingkungan Bapak menerapkan sistem teguran yang pertama, gitu, Pak? Iya. Kemudian dalam menerapkan beberapa nilai-nilai tadi, ada yang akuntabilitas, ada nilai nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi. Tentunya dalam penerapannya Bapak menemui beberapa hambatan, tantangan, ataupun risiko yang harus diambil. Mungkin Bapak dapat menguraikan apa saja tantangan ataupun hambatan yang Bapak temui selama ini?
Yang pertama berkaitan dengan tantangan, itu memang semua itu bentuk pelayanan maupun bentuk kebutuhan yang kita lakukan itu pasti ada hambatan atau bentuk-bentuk yang nilai-nilai yang kurang baik, itu wajar, sebab namanya pelayanan itu memang semuanya sebagai aparatur itu pasti ada kekurangan, ada khilaf dan sebagainya. Maka sebagai aparatur itu tidak mungkin semua itu bisa dilakukan dengan apa yang sesuai dengan harapan. Pasti ada semua itu hambatan atau bentuk-bentuk hal-hal yang kurang diinginkan, dan semua itu insya Allah, karena itu semuanya punya harapan, punya bentuk-bentuk yang semuanya mempunyai nilai yang baik. Insya Allah akan semuanya itu dilakukan penuh tanggung jawab, dan insya Allah semuanya itu harus sebagai aparatur mempunyai tanggung jawab bisa sepenuhnya. Contohnya tadi mungkin bisa Bapak paparkan contoh konkretnya di lingkungan kerja yang menghambat penerapannya tadi. Contohnya yaitu semisal kadang-kadang sudah diberi teguran, sudah diberi contoh, sudah diberi binaan, ya kadang-kadang terleder karena tidak diperhatikan, akhirnya dalam kinerjanya itu kadang-kadang sampai terlambat, yang semestinya secepatnya selesai, akhirnya karena kurang diperhatikan akhirnya menjadi terlambat sebagai tugas yang dilakukan. Oke, sampun Bapak. Nah, jadi saya tarik kesimpulan Bapak dari wawancara kita hari ini bahwa nilai aneka itu sangatlah penting dan juga harus diterapkan oleh seorang aparatur sipil negara. Oke, sekian wawancara kita hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasan jenengan tentang nilai-nilai dasar dari seorang ASN. Semoga yang kita akan wawancara pada hari ini bisa bermanfaat. Ya, amin, terima kasih. Nah, itu tadi wawancara kita dengan seorang pejabat publik yaitu Bapak Muhadi, Kepala Desa Wonotirto. Penjelasan yang sangat jelas dan juga bermanfaat tentunya. Semoga kita bisa menjadi ASN yang beraneka. Sekian podcast kita hari ini. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.